Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Sugina Esos MM sebagai dosen S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen retail di Universitas Raharja. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah koperasi. Mata kuliah koperasi ini akan ditempuh selama 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pada mata kuliah ini akan kita sajikan, akan kita pelajari yang pertama tentang ruang lingkup koperasi. Yang kedua adalah pengertian, azas, dan prinsip-prinsip koperasi. Yang ketiga adalah perangkat organisasi dan manajemen koperasi. Yang keempat adalah bentuk dan jenis koperasi. Yang kelima, tujuan dan fungsi koperasi. Yang keenam adalah pola manajemen koperasi. Yang ketujuh, kita akan bicara sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan adalah permodalan koperasi. Dan pembahasan yang kesembilan, kita akan ajarkan prosedur dan syarat pendirian sebuah koperasi. Yang ke-10 adalah evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi keanggotaan. Dan yang berikutnya adalah evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi perusahaan. Ya. Yang ke-12 kita akan bicara tentang peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat. Dan pertemuan yang ke-13 adalah kita akan coba sajikan tentang sumber daya manusia di dalam koperasi. Dan yang pertemuan terakhir, ke-14, kita akan belajar tentang bagaimana peluang dan kendala usaha koperasi di era digitalisasi saat ini. Selanjutnya mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa di semester ganjil, ya, dan mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. 2 SKS, perkuliahan ini akan dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggunya selama 2 kali 50 menit atau 100 menit. Ya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini dikelompokkan menjadi 5 hal dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mengenai kemampuan pra penilaian, ya, skill assessment, ya. Yang kedua yaitu mengenai kecakapan dalam belajar. Kecakapan dalam belajar kita dituntut. Yang ketiga juga kita akan coba arahkan agar mahasiswa mampu menganalisis, menganalisa tentang perkoperasian, seluk-beluk perkoperasian. Yang keempat, kita juga akan coba tunjukkan bahwa pembelajaran koperasi ini kita akan mampu mempraktekkan. Dan yang kelima adalah kemampuan mengaplikasikan. Artinya ilmu ini bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat maupun di dunia koperasi secara nyata. Ya, seperti itu. Tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah koperasi ini dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama adalah melalui tatap muka di kelas, yaitu melalui ceramah, pemaparan, dan penjelasan materi bahan ajar, ya, materi bahan ajar pada setiap sesi pertemuan yang sedang berjalan. Yang kedua melalui interaktif.
di mana saya harus melakukan interaksi atau komunikasi dua arah, ya, dua arah dengan para mahasiswa, ya, melalui tanya jawab, diskusi, dan dialog serta penugasan-penugasan yang lainnya. Yang ketiga, melakukan asesmen, yaitu memberikan penilaian terhadap para mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam setiap pertemuan. Kemudian sistem penilaian, ini penting. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah nilai kehadiran mahasiswa memiliki nilai 10%. Terus partisipasi keaktifan mahasiswa 10%. Terus mengerjakan tugas dan kuis, baik secara mandiri maupun kelompok, nanti akan mendapatkan nilai 15%. Dan selanjutnya mengerjakan UTS 30% dan mengerjakan UAS sebesar 35%. Seluruh ketentuan ini ya akan diberikan kepada para mahasiswa pada pertemuan pertama pada saat penjelasan kontrak perkuliahan kuliah, agar para mahasiswa mengerti dan memahami hak dan kewajibannya selama mengikuti perkuliahan dan selama 1 semester yang sedang berlangsung. Yang terakhir, untuk memudahkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa, saya juga membuat sebuah WhatsApp group. Hal ini dimaksudkan sebagai media di luar kelas, ya, jika ada hal-hal yang perlu mendapatkan informasi secara cepat, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Ya. Yang berikutnya saya akan memutar sebuah video perkuliahan yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas bersama para mahasiswa. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan yang mana minggu lalu kita sudah mencoba membahas tentang perangkat organisasi koperasi dan manajemen, dan pada pertemuan keempat ini kita akan coba bahas tentang bentuk dan jenis koperasi, ya. Bentuk dan jenis koperasi, apa saja bentuk koperasi itu, ada berapa jenis koperasi yang harus kita pahami, sehingga di dalam penerapan ilmu koperasi nanti bisa ditularkan kepada masyarakat. Jika ada yang menanyakan apa sih bentuk koperasi seperti apa, jenisnya itu apa saja, jika ada yang menanya itu, para mahasiswa dapat menjelaskan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang koperasi, khususnya bentuk dan jenis koperasi, ya. Kita jelaskan bahwa bentuk koperasi ini ada dua. Secara garis besar adalah koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer itu koperasi yang terdiri dari orang per orang. Jadi koperasi primer itu didirikan oleh orang per orang atau orang perseorangan, ya. Untuk koperasi sekunder itu terdiri dari gabungan koperasi primer. Jadi tadi perorangan membuat koperasi, ya, menjadi satu koperasi A karena itu. Ada kelompok orang lagi membuat koperasi, jadi kelompok B.
terus ada kelompok orang-orang lagi membuat koperasi lagi, perorangan lagi, dari kelompok C. Nah, kelompok A, B, C itu adalah syarat pendirian daripada koperasi sekunder. Jadi gabungan dari koperasi-koperasi atau berbadan hukum koperasi yang sudah berbentuk koperasi, gabungan dari koperasi-koperasi tadi ya, itu koperasi sekunder. Nah, untuk jenis koperasi itu paling tidak ada 5 ya. Koperasi simpan pinjam, pernah dengar ya? Koperasi simpan pinjam itu adalah koperasi yang fungsinya adalah mengumpulkan dana, menyimpan dana dari para anggotanya, dan juga meminjamkan kembali kepada para anggotanya. Jadi mengumpulkan dana terus meminjamkan dengan ketentuan bagaimana? Ya tentunya sudah diatur. Untuk pinjam maksimal berapa, mengembalikannya berapa bulan, terus bunga jasanya berapa persen, kan gitu ya. Itu sudah diatur dalam anggaran rumah tangga atau anggaran dasar koperasi itu. Siapa yang menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi? Ya anggota itu melalui apa? Melalui rapat anggota. Jadi setelah sepakat bahwa simpan pinjam ini adalah umpamanya maksimal 1 juta dengan bunga jasanya 2,5%, maksimal pengembalian 1 tahun. Karena itu sudah sepakat, diketok itu menjadi dasar operasional daripada simpan pinjam. Ya, seperti itu. Terus ada kedua, koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi itu koperasi yang terdiri atau bergerak di bidang kebutuhan pokok sehari-hari, namanya penyediaan beras, minyak, gula, dan sebagainya. Karena yang barang-barang yang dikonsumsi oleh anggota dan masyarakat secara keseluruhan, koperasi konsumsi. Terus ada yang ketiga, koperasi produksi. Nah, koperasi produksi terdiri dari anggota-anggota yang memiliki keahlian atau anggota yang memiliki proses-proses produksi. Contohnya proses produksi ada yang bergerak di bidang umpamanya makanan ringan, bikin peyek, umpama. Ada yang bikin kerajinan dari kayu atau dari kulit atau dari apa yang bisa diproduksi dan bisa diperjualbelikan untuk kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Produksi yang memproses terjadinya sebuah produksi. Yang berikutnya yaitu adalah koperasi jasa. Apa koperasi jasa? Namanya juga sudah jasa ya. Koperasi jasa itu adalah koperasi yang bergerak di bidang pelayanan. Pelayanan seperti apa contohnya? Umpamanya koperasi taksi. Kan taksi itu melayani masyarakat dalam hal jasa ya. Jasa. Ada lagi contoh jasa itu seperti pelayanan pembuatan SIM atau perencanaan STNK itu juga bagian dari bagian jasa. Termasuk Gojek. Contoh-contoh seperti itulah yang memang dia melayani, menyediakan jasa-jasa untuk masyarakat. Ya, itu termasuk koperasi jasa. Yang kelima adalah koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha (KSU). Namanya saja udah koperasi serba usaha. Artinya segala kebutuhan yang ada di koperasi itu ada. Jika modalnya koperasi itu kuat, bisa umpamanya udah kaya, udah miliaran, bisa menyediakan kredit motor, kredit TV, HP, bahkan mobil gitu ya. Tergantung modal yang dimiliki koperasi itu mampu nggak untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, ya, yang sudah kebutuhan kedua lah, tidak hanya sembako, tidak hanya makanan pokok sehari-hari yang menjadi kebutuhan pokok, tapi sudah ada kebutuhan
kedua, sekunder kebutuhan yang penunjang untuk kehidupan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Saya bertanyakan ini ada jenis dan bentuk tadi saya sebutkan, bentuk dan jenis. Siapa yang bisa menjelaskan bedanya dan kesamaannya dari bentuk dan jenis koperasi? Apa bedanya bentuk dan jenis saja dulu? Biar kita paham tentang garis besarnya dulu. Kalau bentuk itu gimana? Monggo, Mas. Bentuk koperasi yang pertama ada primer. Koperasi primer itu koperasi yang terdiri dari orang perorangan. Yang kedua adalah koperasi sekunder, Ya. yang terdiri dari gabungan antara koperasi-koperasi primer. Oke. Ini definisi atau pengertian koperasi atau bentuk koperasi dan jenis koperasi. Yang saya maksudkan secara umum begini, bentuk dan jenis ya. Kalau bentuk dan jenis itu seperti apa sih samanya dan bedanya? Nah, ini biar kita memahami tentang kalimat ya. Kalau bentuk itu kan saya contohkan ya. Contohkan sebuah mobil. Bentuknya kan mobil. Tapi jenisnya banyak ya gitu kan. Jadi bentuk dan jenis kadang kita terkecoh ya, terkecoh istilah bentuk dan jenis itu. Kalau bentuk itu mobil ya oke, mobil. Tapi mobil kan ada truk, ada sedan, ada jenisnya banyak lagi. Tadi saya bilang biar kita paham tentang koperasi, ada bentuk, ada jenis. Yaitu kalau bentuknya koperasi adalah primer sekunder, jenisnya adalah ada konsumsi, produksi, jasa, simpan pinjam dan juga koperasi sebuah usaha. Dan ini yang membedakan tentang koperasi itu seperti itu. Nah, tentunya kita akan bahas lebih dalam koperasi simpan pinjam. Kita definisikan nanti di pengertian itu sudah tersedia dan kita tinggal baca, kita pahami ya apa yang menjadi pembeda dan kesamaan dari masing-masing jenis koperasi itu, dari sisi usahanya, dari sisi manajemennya, dari sisi apalagi lah di situ ada pembeda-pembeda yang bisa dikategorikan ya, sebagai apa spesifikasi masing-masing jenis koperasi itu. Tentunya dari manajemen koperasi sama ya, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan sebagainya. Semua jenis koperasi itu pasti sama secara umum, secara manajerial itu sama, secara pengelolaan dan sebagainya. Dan ini perlu teman-teman ketahui bersama bahwa saya beri contoh tentang masing-masing jenis koperasi ya. Saya bacakan biar teman nanti bisa mengupload juga di materi sehingga kita bisa paham apa yang menjadi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Jadi koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang ya. Untuk koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpunan dana dan penyediakan pinjaman atau modal untuk kepentingan anggota baik melalui selaku konsumen maupun produsen. Koperasi ini dapat dianggap pula sebagai koperasi jasa. Ada jasa. Jadi koperasi simpan pinjam tadi saya jelaskan yang menyediakan mengumpulkan dana dipinjamkan, disimpan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Ya. Itu yang pertama sebagai penjelasan jenis koperasi. Yang kedua adalah koperasi konsumen. Koperasi konsumen. Ada koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari untuk kepentingan anggota dan masyarakat secara umum. Jadi tadi sudah saya singgung, koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan
menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat keperluan sehari-hari. Jadi yang ketiga, koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan atau sarana produksi perkoperasian dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. Jadi orang-orang yang memproduksi apa saja yang bisa dijual, disediakan, baik itu setengah matang atau sudah matang, ya. Sehingga koperasi itu memiliki apa istilahnya hasil produk yang bisa dipasarkan, baik itu untuk anggota sendiri maupun di luar anggota masyarakat umum. Itu kira-kira. Yang keempat adalah koperasi pemasaran, adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang. Hasil produksi usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi pemasaran atau industri barang yang dihasilkan diproduksi oleh pemerintah. Nanti kita tinggal pendalaman. Ini adalah bagian daripada penjelasan. Yang terakhir adalah koperasi jasa. Saya katakan ada koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota, misalnya jasa asuransi, angkutan umum, audit, pendidikan, dan pelatihan. Bagian daripada jenis koperasi jasa ini melakukan kegiatan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini dosen itu kan referensinya dari buku koperasi, Kemas Tabungan, bisa. Nah, lebih banyak lagi karena keterbatasan dosen juga hanya menyampaikan dalam waktu yang sangat singkat, maka kami harapkan mahasiswa untuk proaktif, ya, membuka link atau membuka Google untuk mencari referensi, mencari literatur tentang koperasi agar supaya teman-teman nanti bisa mendalami lebih jauh tentang fungsi-fungsi koperasi sebagaimana yang kita pelajari, yang sangat terbatas dengan waktu, sangat terbatas dengan segala sesuatu, sehingga jika ada kekurangan dan sebagainya untuk lebih mendalami bisa mengambil referensi di luar kelas, ya. Banyak sekarang lebih mudah mencari literatur referensi di media sosial itu. Jadi dengan digitalisasi yang sangat pesat ini, media sosial yang luar biasa, segala sesuatu itu sudah tersedia, tinggal bagaimana kita mau mencari tentang apa yang kita inginkan. Saya pikir ini sangat membantu dibanding zaman saya dulu kuliah itu mesin ketik manual, belum ada komputer, terus harus buka buku, baca, bikin skripsi dulu ngetik, kalau salah ditipek nggak boleh ditipek, harus ngulang lagi selembar lagi. sekarang dimudahkan dengan media sosial yang segala sesuatu yang sudah tersedia. Pastinya diharapkan mahasiswa lebih memahami tentang apa yang menjadi konsen dari pembelajaran, khususnya dari koperasi seperti yang saat ini kita ajarkan. Nah, barangkali nanti teman-teman menjadi inisiator, bisa menjadi pionir di masyarakat. Jika ada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi dan sebagainya, nanti bisa memberi arahan, memberi ilmunya. Syukur-syukur nanti kalau sudah selesai belajar tentang koperasi, karena nanti juga akan saya singgung, akan saya ajarkan tentang proses prosedur pendirian koperasi. Nah, nanti ini bisa dijadikan modal teman-teman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di dalam masyarakat maupun di dalam dunia koperasi yang sebenarnya, begitu ya. Di sini ada yang ditanya, ada yang menanyakan, sebenarnya koperasi sekarang ini peluangnya seperti apa? Dengan tergerusnya penjualan online, gitu ya. Terus fungsi koperasi itu seperti apa? Boleh, bebas kita bertanya. Dan oke, mau nanya?
Begitu, silakan bertanya tentang koperasi karena ini akan sangat bermanfaat nanti, real di masyarakat, real di lapangan akan menjadi sebuah solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi yang ada saat ini. Nah, saya singgung sedikit di luar materi, koperasi itu bisa menjadi salah satu solusi, ya, menjadi salah satu solusi untuk menghindari adanya pinjaman terhadap rentenir. Rentenir tahu kan? Tahu. Rentenir kalau udah pinjam bunganya gede, kalau nggak bisa bayar, bisa apa yang ada di rumah kita dibawa. Betul nggak? Betul. Nah, kulkas diambil kulkas. Itu yang pertama. Fungsi koperasinya untuk bisa dilaksanakan dan didirikan di masyarakat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat itu, biar masyarakat tidak terjerumus pada pinjaman rentenir. Itu tujuannya seperti itu. Saya singgung tadi ya. Nah, teman-teman teringat kembali bahwa pentingnya berkoperasi seperti itu. Kalau kembali lagi kepada kemarin sejarah koperasi, itu sudah jelas bahwa Bung Hatta dulu sebagai Bapak Koperasi Indonesia, tujuan mendirikan koperasi antara lain yang saya sebutkan tadi, menghindari rentenir. Karena dulu masyarakat susah, miskin, tergoda dengan dana yang digulirkan oleh rentenir, tapi tidak sadar bahwa apa yang menjadi tanggung jawab pengembalian itu sangat berat. Dengan keberatan itu dievaluasi, inilah koperasi yang memang menjadi solusi untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat kondisi susah di perekonomian itu. Nah, seperti itu. Jadi kita sadar betul koperasi kita sekarang ini juga tantangan dan kendalanya karena banyak juga pesaing. Nah, maka teman-teman yang nanti akan mempelajari koperasi ini bisa dijadikan sebagai seseorang yang memiliki komitmen terhadap koperasi dan bisa mendirikan, bisa bergerak di koperasi, bisa menjelaskan dan sebagainya. Ini harapan daripada teman-teman belajar berkaitan dengan koperasi, tahu tentang bentuk koperasi, tahu tentang jenis, terus programnya apa, jenis usahanya seperti apa. Disinilah nanti teman-teman bisa mendalami lebih jauh. Karena keterbatasan waktu, maka kita harus mau bergerak untuk tahu lebih dalam tentang perkoperasian secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian deskripsi singkat tentang mata kuliah koperasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadikan sebuah gambaran dalam menjalankan dunia pendidikan dan pengajaran yang saya jalankan sebagai dosen prodi manajemen retail dan khususnya mata kuliah koperasi. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya untuk berpantun, ya. Burung perkutut terbang ke genting, membawa makanan berupa gabah. Menuntut ilmu sangatlah penting demi masa depan yang lebih cerah. Yang kedua, pantunnya. Ikan asin berwarna putih. Demikian dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.